warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz dan Ustazah yang saya hormati, dan teman-teman semua yang saya cintai. Sebelum saya menyampaikan pidato tentang persahabatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya, sehingga kita semua yang di ruangan ini masih diberi kesehatan olehnya untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan yang saya hormati, persahabatan adalah salah satu wujud dan perilaku sosial. Sebagai makhluk hidup sendiri, sudah sewajarnya kalau kita memiliki sahabat. Setiap orang pasti menginginkan sahabat yang bisa memberikan motivasi dalam keadaan sulit sekalipun dan dapat memberikan solusi jika kita mendapat masalah. Selalu ada membantu saat kita dalam kesusahan, dan mereka selalu mengingatkan ketika kita dalam kekhilafan. Bila kita melihat kriteria sahabat sejati yang saya sebutkan, tentu kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana cara menemukan sahabat sejati seperti itu? Untuk menemukan sahabat sejati, kita hanya perlu melihat dan memperhatikan perilaku sahabat kita sekarang. Apabila ketiga kriteria tersebut dimiliki oleh teman kita saat ini, maka itulah sahabat sejati yang baik untuk kita. Semoga ciri-ciri tadi dapat menuntun kita menemukan sahabat sejati. Sekian dari saya, Hanifah Azahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu karyawan dan karyawati, serta yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama, mari kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani, hingga kita bisa melaksanakan upacara bendera. Guru-guru dan teman-teman yang saya banggakan, seperti yang sudah kita ketahui masing-masing bahwa sekolah ini menjadi cerminan oleh warga sekitar. Tidak baik jika lingkungan suasana sekolah kita tidak enak untuk dilihat dan tidak nyaman untuk dijadikan tempat belajar. Terlebih, sekolah ini sudah menjadi tempat bagi kita berinteraksi dan digunakan untuk belajar. Tempat yang kita gunakan untuk belajar seharusnya membuat kegiatan ini terasa menyenangkan dan bisa berkonsentrasi dalam belajar. Oleh karena itu, sebagai bagian dari keluarga sekolah ini, saya ingin supaya kita semua peka dan tetap membuat lingkungan kita terasa nyaman karena lingkungan sekitar kita bersih. Setiap kelas harusnya bisa secara otomatis melaksanakan piket bersih kelas. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya mohon maaf karena sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan menuju jalan yang terang. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah saya dan teman-teman yang saya banggakan. Di kesempatan ini saya Anggun Afnandianafin ingin berpidato dengan tema motivasi dalam belajar. Seperti yang kita ketahui, setiap orang memiliki motivasi belajar yang berbeda-beda. Biasanya hal ini bergantung dari apa yang diinginkan atau dicapai orang tersebut. Sebagai seorang siswa, kita harus mempunyai motivasi dalam belajar. Motivasi ini berfungsi untuk meningkatkan prestasi kita, semangat dan keinginan untuk meraih kesuksesan dan cita-cita di masa depan kita kelak. Ibarat sebuah rumah, motivasi merupakan fondasi dari rumah itu. Oleh sebab itu, jika kita ingin membangun sebuah rumah yang kokoh, kita harus mempunyai fondasi yang kuat
agar rumah tersebut tidak mudah roboh. Begitu juga bagi seorang siswa yang tidak memiliki motivasi dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan acara perpisahan sekolah. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka perpisahan ini. Selama bersekolah, kami sebagai siswa sangat bangga dan berterima kasih kepada semua guru yang telah mengajar di sekolah ini, yang dengan sangat baik, tidak pernah pilih kasih dalam mendidik, sangat sabar dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. Berkat jerih payah semua guru, kami pun dapat lulus dari SD ini dengan nilai terbaik sekota Mataram. Semoga semua guru yang bertugas mengajar di sekolah ini dapat diberikan kesehatan yang baik dan diberikan kebahagiaan selalu. Sungguh berat rasanya berpisah dengan kalian semua, karena kita sudah bersama-sama selama 6 tahun ini. Saya mendoakan teman-teman semua dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar dapat menggapai cita-cita. Akhir kata, saya ucapkan sukses selalu untuk teman-teman. Doa saya menyertai teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dan kawan-kawanku yang berbahagia. Terlebih dahulu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita. Pada kesempatan ini, kita masih dapat berkumpul pada persiapan Ujian Nasional 2020. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta kawan-kawanku yang terhormat, panitia dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, kawan-kawan pada siang persiapan Ujian Nasional 2020. Persiapan Ujian Nasional sekolah kita ini memperingati dengan penuh kegembiraan dan kebersamaan. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau menyinggung Bapak, Ibu Guru dan kawan-kawanku yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang bersih dan suka membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Jadi, marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Hadirin sekalian, jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh anak-anak kita dan orang-orang dekat kita, maka kita pun akan mendapat manfaatnya. Oleh karenanya, mari ajarkan sedini mungkin terhadap anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan agar kelak mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, dan suka berbuat kebaikan. Dengan mengajarkan menjaga kebersihan kepada anak-anak, diharapkan mereka bisa mandiri dan terbiasa mengatasi hal-hal yang sulit untuk diselesaikan. Seperti kita ketahui, di masa sekarang masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan membiarkannya menjadi kotor. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat
dan dapat dilaksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya akhiri pidato singkat ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan juga syukur kita panjatkan pada Ilahi Rabbi yang telah memberi rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya yang begitu banyak. Teman-teman yang saya banggakan, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang pidato kepemimpinan. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita melihat bahwa masyarakat dibiarkan tawar-menawar dengan para calon jabatan tanpa adanya yang memberi pencerahan. Maka yang terjadi ialah pemimpin kita selalu lahir dari puing kebodohan yang sangat gila hormat, suka sekali pamer kekuasaan serta harta pada masyarakat yang lemah, sehingga merebutkan kepemimpinan adalah suatu bisnis untuk menghasilkan uang yang lebih. Kondisi yang seperti ini memang menjadikan sekali buat negara kita yang menjadi surga bagi para pemimpin yang korupsi dan neraka bagi masyarakat bawah. Namun, sampai kapankah ini akan terjadi terus-menerus? Harapan kita mengenai pemimpin masa depan ialah pemimpin yang bermutu serta bermoral Pancasila, pemimpin yang berdasarkan dasar-dasar nilai Pancasila, yang mampu mengelola negara dengan adil, berperi kemanusiaan, bijaksana, mengatasi konflik SARA serta menjaga kesatuan dengan baik, dan mau menerima aspirasi rakyat. Tidak selalu sengaja keputusan berasal dari pemimpin tinggi saja. Tentu saja pemimpin harus berpendidikan tinggi, membuktikan bahwa pemimpin memang harus cerdas dan inovatif dalam membangun negara. Hadirin yang dimuliakan Allah, kiranya cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas semua perhatiannya. Jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, maka saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara yang kaya dan tidak kaya, antara yang Islam dan Kristen. Ya, jadi mari kita bersama-sama bangun Indonesia dengan gotong royong. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada semua. Ada salah atau hal yang ingin hati, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para asatizah, teman-temanku seperjuangan yang saya cintai, dan hadirin hadirat yang saya muliakan. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah dalam kehidupan manusia, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebaiknya jika bulan Rabiul Awal itu kita jadikan sebagai sarana dan media untuk pengumpulan kaum muslimin di masjid-masjid, majelis taklim, dan tempat-tempat lainnya dengan tujuan: 1. Untuk menanamkan, memupuk, dan menambah rasa cinta mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mensejajarkan dan menempelkan secara bersama-sama antara ketaatan
kita kepadanya dan kepada Rasulnya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama dari kita sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 6. An-Nabiyun aula bil mu'minina min anfusihim. Artinya, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Quran surat Al-Ahzab ayat 6. Karena itu kita harus cepat-cepat menyatakan loyal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintainya melebihi besar cinta kepada kita diri sendiri. Beliaulah yang memberikan petunjuk kepada kita akan kebenaran, sementara kita selalu cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu selalu mengajak kita kepada kejahatan. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, dari mencintai keluarga, harta kita, dan lainnya. Untuk mengungkap kembali sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diteladani. Dengan peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dapat mengungkap kembali sebagaimana dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jihad perjuangannya di dalam menegakkan agama Islam. Dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita telusuri dan kita hayati perilaku hidup Rasulullah yang selanjutnya kita jadikan contoh dalam perilaku kita sehari-hari dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi aswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirati wa zakarallahu katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu, ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Ia banyak menyebut akan Allah. Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia seluruh dunia mendapat rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Bila didekatkan dengan keadaan dunia sesudah beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, ada 3 perubahan yang sangat penting, yaitu perubahan di bidang sosial. Pada zaman jahiliyah, terjadi ketidakadilan dalam masyarakat. Pada saat itu sangat menonjolkan sekali berbagai ras, perbedaan kelas atau status sosial, yakni kelas majikan atau tuan dan kelas budak. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengubah segala ketidakadilan tersebut. Beliau berdakwah kepada mereka bahwa manusia tidak ada bedanya antara satu sama lain. Manusia mempunyai kedudukan yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada perbedaan, maka hal itu yang harus disyukuri dari tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Di bidang akidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, bangsa Arab pada saat itu adalah menyembah berhala, patung dan lainnya yang dianggap mempunyai kelebihan dan kekuatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang menghancurkan kepercayaan itu dan menyadarkan manusia bahwa patung-patung tersebut hanyalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat kepada yang menyembahnya. Hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan dan memelihara alam semesta beserta istri. 3. Perubahan di bidang kenegaraan dan politik. Pada masa jahiliyah sangat sulit mencari kebenaran dan keadilan. Segala keputusan atau ketentuan-ketentuan hukum tidak didasarkan kepada kebenaran atau hak, melainkan pada kekuatan dan kekuasaan. Yang kuat, yang berkuasa akan menindas yang lemah. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, maka diubahlah semuanya itu dengan sistem demokrasi, keadilan dan kebersamaan serta kebebasan. Segala perundangan-undangan yang harus disumberkan kepada Al-Quran. Adapun yang belum ditentukan dalam wahyu Allah, maka ditentukan dalam bermusyawarah bersama.
Akhir kata, saya harapkan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintainya dan membawa perubahan-perubahan positif dalam bidang kehidupan. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Syukran la ittimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua guru dan segenap murid SD Integral Komandan Hakim Mataram. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bisa menempatkan atau mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah berkah ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit berpidato tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini kita dapat memanfaatkannya dengan melakukan segala kebaikan sebagai bukti rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mari kita jadikan Rasulullah sebagai sani tauladan di dalam kehidupan sehari-hari dengan mencontoh sifat-sifat yang kemudian bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad SAW sendiri adalah penutup para nabi atau khatamun nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab yang ayat 21 yang artinya sesungguhnya ada pada diri Rasulullah SAW sani tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan orang-orang yang menantikan datangnya hari kiamat. Termasuk 4 sifat terpuji Rasulullah yang mungkin bisa diajarkan para orang tua kepada anak-anaknya sejak dini. Keempat sifat tersebut diantaranya adalah syidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang pertama adalah syidik, yaitu bersikap jujur atau berkata sesuai fakta tanpa ada kebohongan. Yang kedua amanah, yaitu sikap yang bisa dipercaya. Kedua adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Yang keempat atau yang terakhir adalah fatonah, yang artinya cerdas atau pintar. Yang ini bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai dengan rajin belajar dan bisa membagi waktu. Terlebih zaman sekarang pergaulan anak semakin tidak terkontrol, sehingga keempat sifat tauladan Nabi ini bisa ditanamkan kepada anak-anak. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Pada kesempatan ini, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Teman-teman yang saya cintai, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato dengan judul pentingnya mencuci tangan. Terkadang mencuci tangan dianggap hal yang tidak penting dalam kehidupan kita. Namun, hal ini sangat menentukan kesehatan bagi tubuh kita. Coba bayangkan, jika kita tidak mencuci tangan sebelum makan misalnya, maka bakteri jahat yang menempel pada tangan kita akan masuk ke dalam perut kita, sehingga bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti diare. Teman-temanku yang berbahagia, mencuci tangan dengan sabun akan lebih baik. Di samping membersihkan tangan juga
akan membunuh kuman atau bakteri jahat yang menempel pada tangan kita, terutama pada hal-hal tertentu. Misalnya saat kita mau makan, saat kita selesai makan, habis dari tempat keramaian, setelah kita memungut benda-benda kotor, dan sebagainya. Manfaat wajib mencuci tangan adalah 1. Mencegah penyakit. 2. Mencegah penyebaran kuman. 3. Menyingkirkan virus dan bakteri. Teman-temanku yang saya cintai, jika mencuci tangan sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka 1 juta kematian dapat dicegah setiap tahunnya. Karena masa depan kesehatan kita tergantung pada kebersihan tangan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta para hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kuasanya kita bisa berkumpul bertatap muka atau bermuwajahah di tempat ini. Salawat beserta salam senantiasa terlimpahkan pada suri tauladan umat manusia yang membawa zaman jahiliyah ke era penuh cahaya, tiada lain yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menguraikan pidato saya dengan judul Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ketika saya diminta untuk berbicara tentang guru, maka tak lain yang terbersit di benak saya adalah figur yang sangat luar biasa. Guru adalah pahlawan yang selalu dinaungi kesabaran dan ketabahan, sabar dan tabah dalam membina anak didiknya. Guru adalah pahlawan yang selalu dinaungi keikhlasan dan pengorbanan, sehingga ia pun rela mempertaruhkan hidupnya hingga pelosok negeri. Karena keikhlasannya hingga tak terpikirkan olehnya untuk menghitung berapa ilmu yang telah ia bagikan. Guru adalah pahlawan yang tak pernah lepas dari rasa cinta dan kasih sayang, menyemangati anak didiknya untuk berani mengukir mimpi dalam jejak perjalanannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, seluruh orang-orang hebat di negeri ini, para pemimpin besar negeri ini merupakan buah dari perjuangan yang tak terbeli dari seorang guru. Perjuangan yang penuh dengan kesederhanaan dan pengorbanan. Perjuangan yang tanpa disadari sesungguhnya memberikan inspirasi bagi anak didiknya, memberikan contoh sebagai seorang pahlawan bagi bangsa dan negara ini. Pahlawan tanpa tanda jasa. Andai saja seluruh anak negeri menyadari ini semua, mencontoh sifat kepahlawanan dari seorang guru, maka niscaya dapat dibayangkan betapa indahnya masa depan Indonesia. Guru, semoga kau senantiasa menjadi inspirasi bagi anak negeri tauladan kepahlawanan yang baik bagi seluruh generasi penerus bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahannya dalam setiap langkah perjuanganmu. Demikianlah uraian singkat dari saya. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada piring yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjat puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan memberikan kita kesempatan yang hadir di tempat ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dan Ibu guru yang hadir di tempat ini dan teman-temanku yang saya cintai.
Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Birrul Walidain, yang artinya berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir, yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bersama-sama dan menyapitnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Dari Quran surat di atas mengingatkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghormati kedua orang tua, terutama ibu kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya persembahkan sebuah pantun. Kalau ada jarum patah, jangan ditaruh di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.